warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, dan kami sudah sampaikan beberapa bulan lalu di Desember itu libur Pak, karena Anda sendiri ke Aceh Tamiang, dan kita mulai di bulan Januari ini. Dan kita telah sampaikan Pak beberapa bulan lalu tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, sampai pada bab bagaimana orang-orang Quraisy itu tidak berhenti-hentinya untuk melakukan tekanan, sampai nanti akhirnya Abu Jahal itu ingin menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Jahal itu pada malam hari mengatakan kepada orang-orang Quraisy, aku ingin melemparkan kepala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu yang aku sanggup bawa. Pagi harinya Abu Jahal itu membawa batu yang beliau sanggup bawa, yang kemudian ada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sujud. Akhirnya pas mau melempar batu itu Pak, tiba-tiba ada semacam kayak onta jantan yang sangat menakutkan, dan itu tidak pernah dilihat sebelumnya, yang akhirnya Abu Jahal itu mundur ke belakang karena udah gak sanggup menahan batu yang beliau bawa. Akhirnya kembali ke kaumnya, ada apa? Dikatakan seperti itu. Akhirnya diceritakanlah, dan bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq mengatakan kalau seandainya Abu Jahal itu tetap maju ke depan, ontak jantan itu siap untuk menerkam Abu Jahal. Dalam riwayatnya Ibnu Ishaq dikatakan, wa kana raja'u Quraisyin lam yanqati bi jawabihi sallallahu alaihi wasallam li annahu lam yakun sharihan fi rafdi awil qabul. Orang-orang Quraisy itu tidak cukup dengan jawaban Nabi Pak yang sebelumnya. Ketika itu orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW bagaimana untuk menghentikan dakwah, tetapi karena jawaban Nabi SAW itu tidak menolak dan tidak menerima, yang akhirnya mereka berusaha untuk bermusyawarah lagi Pak. Jadi orang Quraisy itu tetap bermusyawarah kepada Nabi SAW itu apa? Bagaimana untuk tetap menghentikan dakwah. Berbeda dengan pendapatnya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal, dia berpendapat sudah kita habiskan saja Nabi Muhammad SAW, sampai beliau itu mengatakan kepada kaumnya, kalau seandainya saya habiskan terserah kalian, engkau menyerahkan saya kepada Abdi Manaf atau tidak. Akhirnya terjadilah seperti itu. Mereka menghadap kepada Nabi SAW, orang-orang Quraisy. Di antara yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy adalah tunjukkan tanda-tanda mukjizat. Orang Quraisy mengatakan kepada Nabi SAW, ayyas'ala rabbahu ayyusira anhumul jibal. Coba ya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalau memang kau seorang nabi, jalankan itu gunung-gunung. Sebagaimana antum yang ketahui Pak, Mekah itu banyaknya adalah bukit-bukit itu Pak. Beda dengan Madinah.
Nah, orang-orang Quraisy mengatakan, jalankan coba itu bukit-bukit, gunung-gunung itu, kalau memang kau seorang nabi. Wa yubsitu lahum al-bilad, hamparkan ini menjadi hamparan-hamparan luas. Wa yufajjiru fihal anhar, kemudian alirkan sungai-sungai. Nah, jadi orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta tanda-tanda kebesarannya. Bisa nggak engkau alirkan sungai, lancarkan sungai? Wa yuhyilahumul mauta hatta yusaddiqu, yang kemudian engkau hidupkan yang mati. Nah, ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Engkau menghidupkan yang mati sehingga apa? Orang-orang Quraisy itu akan membenarkan engkau. Tapi Masya Allah, nanti kita akan melihat bagaimana jawaban Nabi, Pak. Sampai yang diminta oleh orang-orang Quraisy adalah fatalabu minhul adab ayyusqita alaihim qissa minas sama'. Minta kepada Allah agar kami ini diberikan azab. Itu kalau orang sudah semakin ingkar tuh gitu, Pak, menantang Allah. Makanya jangan kaget ketika melihat orang-orang yang ingkar pada zaman ini, mereka membakar Quran, menghinakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, melakukan propaganda, dan jangan kaget. Orang Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ayo coba turunkan kami azab. Nanti kalau sudah diberikan azab, wal iyadu billah, naudzubillah min zalik, habis jamaah. Coba lihat dalam surat Al-Ahqaf. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang-orang apa? Kadzabat Adu. Orang-orang Ad itu mendustai. Apa kata Allah? Inna arsalna alaihim ri. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya apa? Angin yang memporak-porandakan semuanya. Kadzabat Samud wa Adu bin Nudur. Kaum Samud itu mendustai juga. Akhirnya Allah katakan inna arsalna alaihim sayhatan, kami turunkan kepada mereka suara yang menggelegar. Dikatakan lagi kaumnya Lut, bagaimana mendustai Nabi Lut alaihissalam, dihancurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi SAW, turunkan kami azab. Ajib ini, Pak. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nih Pak, ini Masya Allah jawaban ini, Pak, yang menunjukkan kerendah hatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalika ilallahi insa'a fa'al ayuskita alaih faruddu alaihi thumma hadatuhu faraja'a katiban hazina. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu semuanya adalah kehendak Allah. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Jika Allah inginkan, Allah lakukan itu. Nah, ini berbeda dengan zaman-zaman ini. Kepada orang-orang yang mengaku katanya wali Allah, sampai mereka bisa mengeluarkan rantai dari langit, sampai mereka, kami dapatkan apa? Katanya ada di satu daerah yang ingin menampakkan akan kewaliannya tersebut, ikannya dipretelin dagingnya, Pak, tinggal tulangnya, kemudian mengatakan kepada ikan itu untuk menunjukkan kewaliannya, wahai ikan, jalanlah kau di air, jalan. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang Quraisy datang kepada beliau meminta akan mukjizat, kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tandanya, Nabi mengatakan, "Dzalika ilallah insa'a fa'al." Itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, akan Allah turunkan, akan Allah lakukan. Bukan kehendaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu tahu akan kadar dirinya. Beliau na'am seorang rasul, seorang utusan, tetapi beliau juga adalah seorang hamba. Yang namanya seorang hamba, khazain Rabb, perbendaharaan Tuhan itu akan dimiliki.
Lah ini kadang-kadang berbeda dengan di sebagian kita. Mengaku dengan wali dan seterusnya, akhirnya menceritakan tentang keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang sebetulnya pun tidak masuk di akal. Sampai membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur, sampai bagaimana bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati secara akal. Hal ini tidak pernah Nabi SAW lakukan. Jamaah, nanti pas Nabi hijrah Pak, akan ada satu kejadian, Nabi didatangi lagi Pak oleh orang-orang munafik atau dari Madinah. 3 pertanyaan. Pertama, sebutkan kepada kami siapa seorang yang keliling dunia. Kemudian sebutkan kepada kami tentang ruh. 3 pertanyaan itu Pak. Cuman Nabi apa? Mengatakan besok saya jawab. Nabi lupa Pak mengucapkan insya Allah. Akhirnya apa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelajaran Nabi SAW. Jawabannya itu diakhirkan oleh Allah sampai sebulan. Kenapa? Karena Nabi SAW lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Insya Allah besok akan kami jawab. Akhirnya sebulan itu baru datang jawaban itu Pak, tentang ruh dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi seperti itulah mansarafa rasam qala Abu Jahal fi kibrana. Akhirnya apa Pak? Nabi SAW itu pergi, Abu Jahal dengan sombongnya Pak, ngomong sama orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad aba ila ma tarawna min aibi dinina wa syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa syatmi alihatina. Wahai orang-orang Quraisy, dikumpulkan ini Pak, sesungguhnya Muhammad SAW itu enggak mau kecuali apa yang telah kau lihat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mencela agama kita, menghina nenek moyang kita. Ya ini Pak. Oh ini gak pernah ada di ajaran nenek moyang kita, tidak ada di orang tua kita. Wah Muhammad SAW itu kualat karena durhaka dengan para orang tua kita. Dikatakan oleh Abu Jahal. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mencela Tuhan-Tuhan kita. Wa inni uhahidullaha la ajlisanna lahu bihajari ma utiku hamlahu. Saya berjanji, kata dia, saya akan duduk dekat Muhammad SAW dengan membawa batu. Ini Pak, membawa batu yang sampai saya mampu. Jadi kalau misalkan batu itu besar, dia mampu, ya dia bawa itu Pak, enggak kecil. Pokoknya Abu Jahal itu membawa batu yang dia mampu Pak. Itu ya, mau beratnya 30 kilo dia mampu, dia bawa tuh Pak. Saya duduk di samping Nabi SAW, apabila dia sujud saya lemparkan batu ini. Akhirnya apa dikatakan Nabi SAW pun keluar. Ini Pak, keluar. Waqad gadat Quraisyun fajalasu fi andiyatihim yantadiruna ma Abu Jahal fa'al. Akhirnya Nabi keluar itu Pak, orang Quraisy juga ikut keluar sama Abu Jahal. Ini Pak, ingat dalam kitab Tauhid itu ada bab yang namanya afa aminu makrallah fala ya'man makrallah ilal qaumul khasirun. Maka mengapa mereka itu merasa aman dari tipu daya Allah? Tidak ada orang yang bisa merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini Pak, kebanyakan orang-orang yang ingkar, mereka itu merasa aman dari tipu dayanya Allah. Seperti Abu Jahal, dia memiliki hati yang fasid, yang batil, ingin membunuh Nabinya Muhammad SAW. Ditunggu itu Pak. Falamma sajada Rasulullah SAW, ketika Nabi sujud, ihtamala Abu Jahal hajara thumma aqbala nahwa. Tiba-tiba Abu Jahal membawa batu tersebut menghadap kepada Nabi SAW.
hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaqian launuh. Abu Jahal itu udah bawa batu besar. Ini Pak, Nabi SAW sujud. Kalau secara kemampuan Pak, Nabi udah gak bisa apa-apa Pak. Nabi udah gak bisa apa-apa. Itu batu tinggal dilemparkan, pala Nabi SAW itu udah pecah Pak. Batu itu besar. Tapi apa katanya, dikatakan Pak, tiba-tiba Abu Jahal itu mundur ke belakang. Mukanya pucat, putih. Mar'uban qad yabisat yadahu ala hajri. Mukanya pucat. Kemudian apa Pak? Itu sampai nahan itu Pak batunya. Akhirnya karena udah gak kuat, batu itu kelempar ke belakang. Dikatakan akhirnya apa? Ke kaumnya, kata kaumnya Pak, malaka ya Abul Hakam, malaka ya Abul Hakam, ada apa dengan wahai Abul Hakam? Abu Jahal maksudnya itu Pak. Ada apa? Dia mengatakan, kumtu ilaihi la af'ala bihi ma qultu lakumul barihah. Aku itu udah mau melakukan sebagaimana yang sudah saya ceritakan kepada engkau tadi malam. Sampai apa dia katakan? Wallahi katanya Pak, ketika saya mau dekat Nabi Muhammad SAW, udah mau menjatuhkan itu batu, tiba-tiba Bapak ada ontak jantan Pak. Ada ontak jantan. Dan ini yang hanya bisa melihat Abu Jahal sama Nabi SAW. Dan tidak pernah saya melihat sebelumnya. Sampai dikatakan oleh riwayat Ibnu Ishaq, fadzakara anna Rasulullah qala, Nabi mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Nabi Pak yang mengatakan, bukan sahabat. Ini juga nih, apa nih Pak, memperbaiki sebagian, ada kita mengatakan malaikat berkuda, malaikat pakaian putih dan seterusnya. Tahu dari mana kita Pak? Ini hati-hati. Misalkan kayak peperangan Gaza dan seterusnya, datang malaikat Allah. Kita nggak ada yang tahu Pak. Ini saja Nabi yang menyebutkan, bukan sahabat. Nabi SAW mengatakan itu adalah Jibril alaihissalam. Kalau seandainya Abu Jahal itu semakin dekat kepada saya, habis terkam oleh onta tersebut. Nah ini Pak, 5 menit lagi nanti ada pertanyaan. Ini ada hadiahnya nih Pak. Yang bisa kita ambil dari kesimpulan pelajaran ini Pak, yang pertama, kerendah hatian Pak. Kerendah hatian, dan itulah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katakan, ya Nabi Muhammad, saya tunjukkan kepada kami tanda-tandanya. Bisa aja Nabi itu berdoa Pak, ya Allah tolong. Orang ketika di Taif, beliau dilemparkan dengan batu dan seterusnya, datang malaikat Jibril, udah kamu minta doa, kalau mau aku gulingkan gunung yang ada di Taif. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Enggak. Tapi kan apa Pak? Mengajarkan kepada kita bagaimana kerendah hatian seorang alim. Seorang alim itulah kerendah hatiannya, bukan dengan cerita-cerita yang ajib, yang tidak masuk di akal. Sampai ada suatu cerita yang ternyata di luar batas dari manusia. Itu tidak mungkin. Mengeluarkan rantai dari langit, menghidupkan orang yang telah mati, sampai membangkitkan orang-orang yang dikubur. Ini adalah hak miliknya Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa merusak dalam akidah. Dan ini merebak. Di kita merebak tentang cerita-cerita wali yang di luar batas kemanusiaan, ini merebak. Yang akhirnya berapa banyak hal itu menciderai dari akidah seorang muslim. Yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini Pak, gak bisa Pak kita itu berniat buruk terhadap agama Islam, itu gak bisa jamaah. Gak bisa jamaah. Agama ini dan Nabinya Muhammad SAW itu dijaga Pak, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla.
Mau tidak mau Pak, kalau memang kita belum bisa menerima Islam dengan baik, berdoa sama Allah, meminta agar hati kita ini yang dilembutkan. Dan sebagai penutup, dan ini pelajaran ya Pak ya, mau tidak mau Pak, kita itu harus melembutkan untuk menerima Islam syariat ini dengan sebaik-baiknya Pak. Pelajaran tahun 2025 dan kami menyaksikan langsung itu Pak, Aceh Tamiang itu Pak, habis. Yang anehnya kita ada seperti itu, kita tidak menjadikan untuk semakin tunduk dalam syariat. Anak tadi kesini Pak, kena macet banjir itu di depan KBN, parah Pak. Kita baru hujan berapa hari pontang-panting Pak. Naudzubillah min zalik, saudara kita di Aceh yang sampai hari ini Pak, di mana masih di sana dari tanggal 3 Desember sampai hari ini masih ada Pak. Sampai tanggal 20 nih, tarik lagi. Itu Pak. Pelajaran bagi kita jamaah. Mau tidak mau kita itulah yang harus melembutkan hati menerima Islam, menerima kebenaran, bukan malah membuat suatu kerusakan yang naudzubillah min zalik, menghalalkan apa yang Allah haramkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Musibah, bencana dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Jamaah, ajibnya lagi Pak, karena tanggal 3 itu ke Aceh, pulang itu tanggal 12, tanggal 17 ke Mekah, tanggal 31 sampai Jakarta. Ajibnya apa Pak? Malam-malam di kita masih pada main kembang api Pak. Nih, akal dan hati kita di mana Pak? Ayo, di mana kemanusiaan kita? Tanggal 31 anak baru sampai itu Pak. Allah musta'an, malamnya itu kembang api tartor. Dalam hati mah Bapak, di mana kemanusiaan kita? Saudara kita di Aceh mah dalam kondisi susah. Lah di kita coba Pak, malah foya-foyakan uang, beli kembang api dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Maka pelajaran ini bisa kita ambil dua hal tersebut. Milikilah rendah hati dalam diri kita. Kedua itu Pak, terimalah Islam syariat ini Pak. Terimalah Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita belum bisa menerima Islam dengan sebaik-baiknya, berdoa Pak, agar hati ini dilembutkan untuk bisa menerima Islam kebenaran. Dan kemudian paksakan diri kita Pak untuk taat sama Allah. Untuk taat. Apa dalam surat Al-Fusilat itu? Allah musta'an, Allah katakan kepada langit dan bumi, datanglah kau wahai bumi dan langit dalam keadaan terpaksa. Jadi Allah memberikan pilihan kepada bumi sama langit, datang kepada saya dalam keadaan taat atau terpaksa. Tapi apa katanya Pak? Qala ta'ataina ta'iin. Ya Allah, saya datang kepadamu dalam keadaan taat. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak. Ada pertanyaan dulu yang silakan. Tadi Ustaz, yang ketika batu mau dilempar itu ada unta saat itu dilanjutkan, untanya itu nabrak. Ontanya nggak sempat Pak. Ontanya itu nggak nabrak. Makanya dalam riwayat Ibnu Ishaq mengatakan, kalau seandainya Abu Jahal itu mendekat lagi kepada Nabi, itu langsung diterkam sama onta itu Pak. Tapi onta itu nggak bisa apa, baru melihat aja, udah apa, udah mundur dia. Jadi nggak sempat diterkam. Nah, dan ini juga pelajaran bagi kita ada Pak. Kalau kita itu benar-benar tawakal sama Allah dan punya kedekatan sama Allah, nggak perlu ada yang ditakutkan Pak, nggak perlu. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, yang terpenting itu kalian menjaga hubungan sama Allah. Walaupun orang banyak mencela engkau, tetapi hubungan engkau sama Allah itu kuat, gak akan ada yang perlu ditakutkan Pak. Gak akan ada.
Adapun kalau bisikan-bisikan itu hanya bisikan toh. Tapi kalau seandainya sebanyak apapun pujian manusia kita dapatkan, tapi hubungan kita sama Allah itu buruk, kejujuran dalam hati, dalam ketaatan kita nggak punya, ketaatan kepada Allah, kemaksiatan, naudzubillah min zalik. Kita nggak pandai dalam membina hubungan kepada Allah. Apa yang terjadi? Habis. Walaupun orang-orang tuh muji kita, wah kita hebat, kita canggih, kita seperti, nggak ada apa-apanya. Lihat Nabi Muhammad SAW, udah berapa banyak tekanan-tekanan kepada beliau, sampai udah depan mata itu bawa batu yang cukup besar Abu Jahal. Sebelumnya kan kapan? Ketika Nabi berjalan di Bukit Sofa, Abu Jahal dilempar batu oleh Abu Jahal, yang akhirnya Nabi SAW itu berdarah. Ini udah kita jelaskan. Akhirnya budaknya Hamzah bin Abdul Muthalib ngelihat, ngomong kepada Hamzah, akhirnya Hamzah marah. Sampai kepada Nabi SAW ini mau sholat, batu itu sudah tinggal dijatuhkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Itulah kenyataan yang Allah katakan, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allah lah penolongnya orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang ingkar tidak ada penolong sedikit pun. Pernah ketika perang Uhud, nanti pada perang Uhud, Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud. Apa katanya orang-orang Abu Sufyan, orang-orang Quraisy? Lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, sedangkan kalian tidak punya Uzza. Apa kata Nabi? Bantah dia. Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah penolong kami, sedangkan kalian tidak memiliki penolong. Ini Pak, ini di antara pelajaran di lapar tersebut. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaannya. Ini Mas Long ngaji dapat madu nih Pak nih. Bingung nih Pak, mau ditanyakan apa nih Pak nih? Nama yang ingin melemparkan batu itu Pak, siapa itu Pak? Abu Jahal. Masya Allah, barakallahu fiik. Udah Pak ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.